Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Rahmanovianti dengan NPM 12120200032 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan melakukan pengerjaan soal ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Bisnis 2, yaitu mengenai penyembuhan uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama, kita akan melakukan penyembuhan uji normalitas. Caranya kita import dulu data yang akan kita gunakan. Klik file, kemudian open, lalu data. Nah, di sini kita cari data yang akan kita gunakan. Kita ganti dulu type-nya menjadi Excel. Nah, ini data penyembuhan uji normalitas yang akan saya gunakan. Lalu klik open, kemudian klik OK. Di sini datanya sudah terimport, kita hilangkan dulu desimalnya. Setelah itu kita cek dulu buat memastikan apakah data kita ini sakit atau bermasalah pada uji normalitasnya. Klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk income, kita masukkan ke Dependent. Untuk sisanya, Earns, Swap, EXP, dan Edge, kita masukkan ke Independent. Lalu kita klik Save. Kita checklist Unstandarized. Klik Continue. Kemudian kita klik OK. Kita kembali lagi, kemudian kita melanjutkan langkah-langkahnya, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, One Sample TS. Di sini kita masukkan tesnya, lalu klik OK. Kita lihat di tabel One Sample Kolmogorov ini, SIG-nya itu 0,000. 0,00 ini itu kurang dari 0,05. Dan artinya datanya ini tidak terdistribusi dengan normal. Artinya harus kita sembuhkan. Nah, untuk menyembuhkan data normalitas kali ini, saya akan menggunakan alternatif transform data. Kita kembali lagi. Kemudian kita cek dulu satu-satu variabel mana aja yang tidak normal. Caranya klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, kemudian One Sample TS. Nah, di sini kita keluarkan dulu testnya, kita masukkan variabelnya ini. Lalu klik OK. Di sini kita lihat untuk variabel income ini di bawah 0,05, untuk variabel earns juga di bawah 0,05, untuk variabel wealth juga di bawah 0,05, untuk variabel exp ini di atas 0,05, dan untuk variabel x ini di bawah 0,05. Karena yang di bawah 0,05 itu tidak normal, jadi variabel yang harus kita sembuhkan itu income, earns, wealth, dan age. Nah, selanjutnya kita bikin grafik dari variabel yang tidak normal ini. Caranya klik Graphs, Legacy Dialogs, kemudian Histogram. Di sini kita masukkan satu persatu yang tidak normal tadi. Pertama income, lalu kita checklist juga display normal curve-nya, kemudian klik OK. Selanjutnya lakukan yang sama,
Graphs, legacy dialogs, histogram. Yang kedua, kita masukkan variabel earns. Klik OK. Nah, yang ketiga juga sama. Kita masukkan world. Klik OK. Dan yang terakhir, itu variabel age. Lalu kita klik OK. Kemudian kita lihat dari masing-masing grafik ini, pertama dari grafik income. Untuk bentuk grafik variabel income ini lebih condong ke bentuk grafik substansial positif. Dan artinya kita menggunakan transformnya tadi dalam bentuk ln. Untuk yang kedua, ada variabel earns. Bentuk grafiknya ini lebih condong ke substansial positif juga. Dan artinya untuk transform data nanti kita menggunakan ln. Dan untuk world, bentuk grafiknya juga lebih condong ke substansial positif, jadi nanti kita juga menggunakan ln. Dan untuk X ini juga lebih condong ke substansial positif, jadi kita menggunakan ln juga. Nah, selanjutnya kita kembali lagi. Selanjutnya kita transform masing-masing variabel yang tidak normal tadi ke ln, karena bentuk grafiknya itu semuanya lebih condong ke substansial positif dan harus ditransform dalam bentuk ln. Kita klik transform, compute variable. Di sini kita ketik ln underscore income. Kita cari rumus ln-nya. Kemudian kita masukkan ke atas. Nah, ini kita masukkan income-nya, lalu klik OK. Kita kembali lagi, lakukan yang sama untuk variabel selanjutnya. Yang kedua itu earns. Sini kita masukkan earns. Lalu klik OK. Kemudian selanjutnya itu world. Di sini juga kita masukkan world. Kemudian klik OK. Nah, yang terakhir itu age. Di sini kita masukkan age. Lalu klik OK. Nah, kita kembali lagi di sini sudah muncul juga datanya ln income, earns, world, dan age. Nah, selanjutnya setelah ditransform, kita akan melakukan uji normalitas ulang, tetapi dengan menggunakan variabel yang sudah ditransform ini, atau variabel ln ini. Caranya klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, untuk dependent ini kita ubah menjadi ln income. Untuk yang di bawah ini kita keluarkan semua terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ln earns dan world, lalu exp, kemudian ln age. Lalu kita ke save, checklist unstandarized, klik continue, lalu klik OK. Kita kembali lagi, klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, klik one sample TS. Nah, di sini kita keluarkan semua. Kita ganti menjadi yang sudah ditransform. ln income, earns wealth, lalu exp, kemudian ln age. Klik OK. Nah, di sini kita lihat untuk SIG-nya itu untuk variabel income
0,200 artinya di atas 0,05 dan artinya juga sudah normal. Kemudian untuk variabel earns ini di atas 0,05 juga artinya sudah normal. Kemudian untuk variabel wealth ini di atas 0,05 juga artinya sudah normal. Untuk EXP juga sudah normal. Dan untuk X ini juga di atas 0,05 artinya sudah normal. Nah, selanjutnya kita melakukan uji normalitas secara keseluruhan atau menggunakan tes 2-nya. Quick Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, One Sample TS. Nah, ini kita keluarkan dulu semuanya. Lalu kita masukkan res 2-nya. Lalu klik OK. Nah, di sini SIG-nya menjadi 0,071. Kalau sebelumnya tadi kan SIG-nya 0,000. Itu di bawah, kurang di bawah 0,05. Nah, sekarang SIG-nya 0,071. Artinya sudah di atas 0,05. Dan artinya juga datanya ini sudah normal. Nah, jadi data uji normalitasnya ini sudah kita sembuhkan dengan cara mentransform data tadi, dan sekarang datanya menjadi sudah normal. Jadi sekian untuk langkah-langkah penyembuhan normalitas. Yang kedua, saya akan melakukan penyembuhan uji multikolonialitas. Pertama, kita import dulu data yang akan kita gunakan. Klik File, kemudian Open, lalu Data. Di sini kita ubah dulu type-nya menjadi Excel. Nah, ini data penyembuhan multicol yang akan saya gunakan. Lalu klik Open, kemudian klik OK. Datanya sudah terimport, kita hilangkan dulu desimalnya. Selanjutnya kita cek dan pastiin dulu kalau data ini itu terjadi masalah pada uji multicol. Caranya klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk income kita masukkan ke dependent, untuk sisanya ini kita masukkan ke independent, kemudian kita klik statistik, kita checklist collinearity diagnostic, kemudian klik continue, lalu klik plots, kita masukkan zipred ke X, dan spreadsheet ke Y, lalu klik continue, kemudian kita klik save, lalu checklist unstandarized, lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita lihat pada tabel koefisien. Di sini untuk variabel earns, toleransinya itu 0,455, yang artinya di atas 0,1. Dan untuk VIF-nya ini 2,195, yang artinya kurang dari 10. Artinya variabel earns ini tidak terjadi multicol. Kemudian untuk yang kedua, variabel wealth, toleransinya juga di atas 0,1 dan VIF-nya ini kurang dari 10, artinya tidak terjadi multicol juga. Yang ketiga, untuk variabel EXP, toleransinya ini 0,1 dan VIF-nya ini lebih dari 10. Dan artinya variabel EXP ini terjadi multicol. Kemudian untuk variabel H ini, toleransinya 0,1 dan VIF-nya juga mendekati 10. Artinya X ini juga terjadi multicol. Dan artinya juga antara variabel EXP ini, antara variabel EXP dan X ini terjadi saling berkolerasi yang tinggi. Jadi
harus kita sembuhkan uji multi-call ini. Untuk penyembuhan uji multi-call ini, saya akan menggunakan alternatif mengeluarkan variabel yang berkolerasi tinggi. Jadi, kita melakukan pengujian ulang pada multi-call, tetapi hanya memasukkan satu dari dua variabel yang berkolerasi tinggi ini. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita uji multi-call ulang. Klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Nah, di antara EXP dan X ini kita masukkan salah satunya saja. Yang pertama, saya akan coba hanya memasukkan EXP. Jadi kita keluarkan X-nya dulu. Karena tadi statistik dan lainnya sudah diatur, jadi tidak perlu kita atur ulang. Lalu kita klik OK. Kita cari tabel koefisien. Nah, di sini kalau variabel yang berkolerasi tinggi tersebut sudah dikeluarkan salah satunya, jadi dia tidak terjadi multi-call. Artinya toleransinya ini kurang dari 10. Maaf, artinya toleransi ini lebih dari 0,1 dan VIF-nya ini kurang dari 10. Nah, selanjutnya saya akan mencoba kalau menggunakan variabel X. Klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Nah, di sini EXP-nya kita keluarkan dulu, lalu kita masukkan X-nya, kemudian klik OK. Nah, di sini pun juga sama, hasilnya ini jadi tidak terjadi multi-call. Toleransinya ini di atas 0,1 dan VIF-nya ini kurang dari 10. Nah, jadi untuk data multikolonialitas ini sudah bisa saya sembuhkan dan menghasilkan data yang sudah baik, artinya sudah tidak terjadi multi-call semua. Nah, jadi sekian untuk penyembuhan data uji multikolonialitas. Yang ketiga, saya akan melakukan penyembuhan uji heterokedastisitas. Pertama, kita import dulu data yang akan kita gunakan. Klik File, lalu Open, kemudian Data. Di sini kita ganti type-nya menjadi Excel. Nah, saya akan menggunakan contoh panel ini. Lalu klik Open, kemudian kita klik OK. Kita hilangkan dulu desimalnya. Kemudian kita cek dan pastiin kalau uji heterokedastisitas ini menghasilkan output yang harus kita sembuhkan. Nah, kali ini kita akan melakukan uji heteronya dengan menggunakan metode uji Glatzer. Caranya klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk Y kita masukkan ke dependen, untuk X2 dan X3 kita masukkan ke independen. Kemudian kita klik Save, lalu checklist unstandardized, klik Continue, kemudian klik OK. Kita kembali lagi, sekarang kita transform res1-nya ke ABS. Klik transform, convert variable, di sini kita ketik ABS underscore res1. Kemudian kita cari rumus ABS, kita pindahkan ke atas. Nah, kita masukkan res1-nya. Kemudian klik OK. Kita kembali lagi. Kemudian kita klik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Untuk dependennya ini kita masukkan ABS res1, jadi ini kita keluarkan. ABS1, ABS res1-nya kita masukkan. Kemudian kita klik statistik, checklist estimates, dan model fit, lalu klik continue. Kemudian kita klik plots, untuk zipret kita masukkan ke X, resit kita masukkan ke Y, lalu klik continue, kemudian kita klik save.
kita uncheck list unstandardized dan include the covariance matrix, lalu klik continue, kemudian klik OK. Kita lihat di tabel koefisien ini, sig-nya untuk variabel X2 0,019, artinya kurang dari 0,05, dan berarti variabel X2 ini terdapat heterokedasisitas. Sedangkan untuk variabel X3 ini 0,890, artinya di atas 0,05 dan sudah tidak terjadi heterokedasisitas. Jadi langkah selanjutnya kita akan melakukan penyembuhan heterokedasisitas pada variabel X2. Kali ini untuk penyembuhannya, kita menggunakan alternatif dengan melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau membuang atau memotong data yang ekstrim. Kita klik Graphs, Legacy Dialogs, kemudian bar. Kita bulatkan yang ketiga ini, lalu Define. Di sini kita masukkan data yang terjadi hetero tadi, yaitu X2, kita masukkan, kemudian kita klik OK. Nah, di sini grafiknya sudah keluar. Kita perbesar dulu untuk memperjelas. Di sini kita lihat untuk data dari 1 sampai dengan data ke-8 ini terlalu rendah, artinya harus kita buang. Kemudian data ke-31 sampai dengan data ke-80 ini terlalu tinggi, jadi harus kita buang juga. Nah, kita kembali lagi. Kita buang datanya yang terlalu tinggi dan terlalu rendah tadi. Tadi itu data ke-31 sampai dengan 80. Kita cut. Kemudian selanjutnya itu data ke-1 sampai dengan ke-8. Kita cut. Nah, setelah itu kita uji heterokedasisitas ulang. Klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk dependennya ini kita masukkan Y. Kemudian kita klik Save, Checklist Unstandardized, dan Include the Covariance Matrix. Lalu Continue, kemudian klik OK. Kita kembali lagi, selanjutnya kita transform res 2-nya menjadi ABS. Klik Transform, Compute Variable. Ini ABS res 2. Kemudian ini kita pindahkan. Kita masukkan res 2-nya. Lalu klik OK. Kita kembali lagi, kemudian kita klik Analyze, Regression, lalu Linear. Untuk dependennya ini kita masukkan ABS res 2. Dan untuk independennya ini tetap. Kemudian kita klik Statistik, Checklist Estimates, dan Model Fit. Lalu klik Continue, kemudian kita klik Close, kita masukkan zipet ke X dan slice ke Y. Klik Continue, kemudian kita klik Save, kita uncheck list unstandardized dan include the covariance matrix. Lalu klik Continue, kemudian kita klik OK. Kita lihat pada tabel koefisien untuk variabel X2 ini sig-nya 0,628, artinya sudah di atas 0,05 dan sudah tidak terjadi heterokedastisitas. Dan untuk variabel X3 ini sig-nya 0,169, di atas 0,05 juga dan tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, jadi untuk data ini sudah
kita sembuhkan, masing-masing variabelnya sudah tidak terjadi heterokedastisitas. Sekian untuk penyembuhan uji heterokedastisitas. Yang keempat, saya akan melakukan penyembuhan uji autokorelasi. Yang pertama, kita import dulu data yang akan saya gunakan. Klik file, lalu open, kemudian data. Di sini kita ubah type-nya menjadi Excel. Ini data yang akan saya gunakan, lalu klik open, kemudian klik OK. Kita hilangkan dulu desimalnya. Selanjutnya, kita melakukan langkah-langkah uji autokorelasi untuk mengetahui apakah datanya sudah baik semua atau ada yang harus kita sembuhkan. Yaitu kali ini dengan menggunakan metode run test. Klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Untuk Y1 kita masukkan ke dependen, untuk X2 dan X3 kita masukkan ke independen. Lalu klik save, kemudian checklist unstandardized, klik continue, lalu klik OK. Kita kembali lagi, kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, klik runs, kemudian kita masukkan unstandardized-nya, lalu klik OK. Nah, di sini output-nya sudah keluar, kita lihat di tabel run test, streak-nya ini 0,000. Artinya kurang dari 0,05 dan berarti terjadi autokorelasi. Karena terjadi autokorelasi, jadi harus kita sembuhkan. Alternatif yang saya gunakan kali ini yaitu mentransform datanya dan membuat beberapa variabel baru. Kita kembali lagi, kita transform semuanya ke ln. Klik transform, compute variable, di sini ketik ln underscore y1. Kita cari rumus ln-nya. Kita pindahkan ke atas, kita masukkan Y1-nya, lalu klik OK. Selanjutnya, untuk X2, ini kita masukkan X2, lalu klik OK. Dan selanjutnya untuk X3, lalu klik OK. Oh ya, ini belum dipindahkan. Kita masukkan X3-nya, lalu klik OK. Kita kembali lagi, kita uji normalitas dulu untuk memastikan bahwa datanya ini sudah normal. Klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, di sini kita masukkan ln Y1, kemudian untuk independen kita masukkan ln X2 dan ln X3. Lalu klik save, checklist unstandardized-nya, klik continue, lalu klik OK. Kita kembali lagi, kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialogs, klik one sample TS. Ini kita masukkan res 2-nya, klik OK. Nah, di sini SIP-nya 0,2000. Artinya di atas 0,05 dan artinya datanya ini sudah normal. Kemudian kita kembali lagi, kita membuat beberapa variabel baru. Klik transform, kemudian compute variable. Nah, di sini kita delete semua dulu. Di target variabel kita ketik flag underscore ln underscore y1. Nah, di sini kita cari rumus flag-nya, kita masukkan ke atas, kita masukkan ln y1-nya, lalu klik OK. Lakukan yang sama untuk variabel lainnya. Sekarang berarti X2. Ini kita masukkan ln X2, lalu klik OK.
Kemudian selanjutnya X3, kita masukkan ln X3, lalu klik OK. Kita kembali lagi, selanjutnya kita bikin res 3-nya. Selanjutnya kita bikin res 3, klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk dependennya ini kita masukkan leg ln Y1. Untuk independennya ini kita keluarkan semua dulu. Kemudian kita masukkan leg ln X2 dan ln leg S3. Kemudian klik Save, lalu checklist unstandardized, klik Continue, lalu klik OK. Kita kembali lagi. Di sini res 3-nya sudah muncul. Nah, res 3-nya ini kita jadikan leg res 3. Klik transform, compute variable. Ini kita ganti menjadi leg res 3. Ini juga kita ganti, kita masukkan res 3-nya, lalu klik OK. Kita kembali lagi, kemudian res 3-nya kita regresikan, klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk dependennya ini kita masukkan res 2. Maaf, untuk dependen ini kita masukkan res 3. Dan untuk independennya ini kita keluarkan dulu. Kita masukkan leg res 3. Kita klik Save, kita unchecklist, unstandardized, dan include the covariance matrix, lalu klik Continue, kemudian klik OK. Kita lihat di tabel koefisien untuk regresinya di kolom B, ini leg res 3-nya itu di B-nya ini 0,876. 0,876, kita kembali lagi, kemudian kita klik transform, compute variable. Nah, di sini kita delete semua dulu. Di sini kita masukkan target variabelnya menjadi ln underscore y1, kita tambahkan add. Nah, untuk di numeriknya ini kita masukkan ln y1, kemudian kita kurang dengan angka B tadi, yaitu 0,876, yaitu setelah itu kita kalikan dengan leg ln y1. Kemudian kita klik OK. Kita kembali lagi. Kita lakukan yang sama untuk variabel lainnya. Klik transform, compute variable, di sini X2. Ini kita delete menjadi ln X2. Di sini juga kita hapus menjadi leg ln X2. Lalu klik OK. Kita kembali lagi. Untuk X3 sekarang kita masukkan ln X3, kemudian kita hapus ini, kita masukkan leg ln X3. Lalu klik OK.
Kita kembali lagi. Kemudian kita uji autokorelasi ulang. Klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk dependennya ini kita masukkan ln Y1 add. Nah, untuk independennya ini kita masukkan ln X2 add dan ln X3 add. Lalu kita klik Save, kita cek list unstandarized dan include the covariance matrix. Lalu klik Continue, kemudian kita klik OK. Kita kembali lagi, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, klik Runs. Di sini kita keluarkan dulu, kita masukkan res yang terakhir, res 4, lalu klik OK. Nah, di sini hasil run testnya ini sig-nya 0,429. 0,429 ini di atas 0,05. Dan artinya tidak terjadi autokorelasi. Artinya di data autokorelasi ini, data penyembuhan autokorelasi ini sudah tidak terjadi autokorelasi. Dan sudah selesai saya sembuhkan. Jadi sekian untuk penyembuhan uji data autokorelasi. Sekian pengerjaan soal ujian akhir semester yang saya lakukan mengenai penyembuhan uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedasisitas, dan uji autokorelasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.